yang sosial, pinjam meminjam, bukan sewa menyewa, sewa enggak, pinjam meminjam, gadai, apalagi itu semuanya transaksi sosial, hibah, sedekah, wakaf. Boleh nggak kita dapat manfaat dari wakaf? Nggak boleh. Boleh nggak kita dapat manfaat dari hibah? Nggak boleh. Boleh nggak kita dapat manfaat dari pinjam meminjam? Nggak boleh. Gadai nggak boleh, karena adalah transaksi yang Allah buat untuk saling menolong sesama saudaranya. Ada nggak transaksi yang ada komersilnya? Ada, jual beli. Boleh nggak kita ngambil manfaatnya? Maaf, untungnya. Ada nggak yang mau jual beli rugi? Enggak ada. Enggak. Bakal ada kan? Ada lagi yang namanya murabaha, mudharabah, musyarakah, IMBT, MMQ, musyarakah muntahi bitamlik, apalagi ya, musyarakah mutanaqisah, ada lagi yang namanya mukhabarah, muzaroah, musakot, itu semuanya transaksi komersil yang boleh kita laksanakan untuk mendapat keuntungan. Kalau gadai nggak masuk di komersil. Itu ada kurang lebihnya. Jika ada ini koreksi aja. Terus mengenai pertanyaan minggu lalu ya, mengenai apa namanya, salam ya, cium tangan atau sentuhan ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan perempuan berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Karena itu seluruh ulama imam 4 mazhab melarangnya. Apalagi perempuan yang masih seusia kalian ya. Tapi ada pendapat Imam apa ya, kemarin saya baca, Imam Hanafiyah, boleh cium tangan sama perempuan yang tidak mengandung syahwat atau hawa nafsu. Kira-kira perempuan seperti apa? Yang udah tua. Yang udah tua, Pak. Iya, yang sudah tua Berumur. kan. Heeh. Tapi pertanyaan saya, ada nggak orang itu nafsu sama orang tua, sama orang yang sudah lanjut usia maksudnya? Ada aja kayaknya. Ada, maka tetap nggak boleh. Abu Hanifah mungkin memutuskan hal itu karena kondisi saat itu memang tidak ada yang bakal menimbulkan hawa nafsu dari nenek-nenek kan. Tapi kalau saya baca berita di Indonesia ya, anak memerkosa ibunya, anak cucu memerkosa neneknya, atau ada pemuda memerkosa nenek-nenek, banyak di Indonesia itu. Maka nggak masuk. Kalau Imam Syafi'i melarang secara keseluruhan, mau itu tua ataupun muda dilarang. Harus ada penghalang di di tangan ya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Dilihat lagi dari fikih kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi. Ini ulama yang masih satu-satunya yang tersisa yang belum Allah cabut, adalah mujtahid ya. Tapi mujtahid fatwa, bukan mujtahid seperti Abu Hanifah dan Syafi'i. Membolehkan lawan jenis berjabat tangan atau salaman. Satu, syaratnya tidak mengandung hawa nafsu. Yang kedua, emang darurat. Contohnya kemarin ketika istrinya Obama ya, kalau tidak salah ya, jabat tangan dengan kiai. Itu jadi sempat heboh isu di Indonesia. Tapi kira-kira kalau kita salaman jabat tangan yang seperti itu ya, antar diplomasi ya, apakah ada yang mengundang hawa nafsu? Di depan media ribuan orang yang menyorotnya, nggak akan kan? Terus pertanyaan yang selanjutnya, cium tangan dengan kiainya, boleh nggak? Baiknya tidak boleh. Ada kiai-kiai yang benar-benar menghindar dicium tangannya kan.
Ada, tapi ada kiai juga yang menerima dicium tangannya. Karena di situ adalah dimasukkan kepada kearifan lokal. Hurufnya seperti itu. Kita ingin mengambil keberkahan, ada tabarruk dari tangan kiainya. Boleh nggak? Boleh. Ingat, masalah fikih ini fleksibel. Bisa boleh, bisa enggak. Tergantung tujuannya. Jadi misalnya Yuli fanatik. Nggak boleh pak. Kita sentuhan sama laki-laki lawan jenis. Walaupun itu kiai. Kiai aja banyak kok yang apa namanya, yang Allahu Akbar. Kemarin kasus di Banten apa namanya, kiai mencabuli atau melecehkan perempuan banyak nggak Yul di Serang? Nggak tahu Pak. Tahu Saya ada kurang kemarin tahu. kalau tidak salah 5 perempuan santri itu yang baru melaporkan dilecehkan oleh kiainya. Makanya itu pak, nggak boleh sentuhan tangan. Oke, saya terima pendapat Yuli. Hamidah beda, di lingkungan Hamidah itu kiainya banyak keberkahannya, maka mereka mau Hamidah setuju dengan cium tangan kiai walaupun lawan jenis. Saya terima juga pendapat Hamidah, karena kembali lagi kepada tujuan dan kondisi tempatnya yang berbeda. Cukup materinya mudah banget, tapi kita meluas kemana-mana ya, sampai ke gadai, sawah, apalagi tadi cium tangan. Ada lagi yang mau tanya? Pasti di luar materi. Soalnya kemarin nanya apa ya? Iya Pak, tentang jabatan. Ya, jabat tangan ya. Udah jelas ya tadi ya. Ya, Pak. Kita nggak boleh panik. Kalau di Jawa Timur, soalnya orang Jawa Timur ya. Bukan, orang Jawa Orang Tengah. Jawa Jawa Tengah, Tengah, Pak. Jawa Tengah sama Jawa Timur hampir sama. Cium tangan itu udah tradisi kan? Iya, benar banget, Pak. Betul. Di Kalimantan belum tentu cium tangan itu tradisi. Jatuhnya kan Tapi ya, ya yo. kadang-kadang saya suka kayak agak jengah gitu dan juga apa ya. Tapi emang kalau kita balik lagi ke itu ke urf itu Pak, itu nggak apa-apa ya Pak jadinya. Nggak apa-apa. Saya Nggak kan apa-apa. banyak kayak Kayak apa? kakak ipar misalkan kayak gitu kan nggak boleh ya sebenarnya kayak gitu. Terus Harusnya nggak saudara, boleh. Sama kakak ipar nggak boleh. iya tapinya jatuhnya kan saya emang punya kakak ipar itu udah emang dari kecil banget, dari 1,5 tahun lah kira-kira. Jadi kayak emang deket banget gitu Pak, tapi kakak iparnya cowok. Jadi pas saya udah tahu itu nggak boleh, kayak canggung atau nanti emang kebiasaannya cium tangan gitu Pak. Gak apa-apa ya Terus sekarang nggak cium tangan? cium tangan. Makanya saya juga kayak gimana ya gitu. Ini kan emang kebiasaannya kayak gitu gitu. Iya. Nggak apa-apa sama kakak ipar. Jangankan nih kamu ya, saya juga masih cium tangan sama keluarga sendiri. Boleh, boleh. Tapi kan kita kembali lagi ke teks intinya. Akan menimbulkan hawa nafsu nggak? Itu Enggak, kelihatan kok dari gelagatnya. Misalnya, kamu bisa nggak nikah sama kakak ipar? Saya tanya. bisa. Sekarang? Sekarang nggak bisa karena Nggak kakak saya bisa, masih ada. karena masih ada tete kan? Iya. Ya, itu dia, Mbak. Maka boleh. Tapi kalau gelagatnya yang terlihat bahwa dia menunjukkan rasa, itu yang harus dihindari. Kembali lagi ke kondisi masing-masing, Yul. Iya Pak, baik Pak. Ada misalnya Ustadz mengambil kesempatan, kamu misalnya nggak mau cium tangannya, dia marah-marah ke Yuli. Haram hukumnya bagi murid yang tidak menghormati gurunya, tidak mau mencium tangannya. Dia mengambil kesempatan, kita kearifan kita harus mencium tangan dengan ustadznya. Itu kan minta banget ya. Ya Iya, itu yang bahaya. Karena banyak kok, apakah ustadz itu masum dari hawa nafsu? Enggak. Banyak kasus-kasus di pondok pesantren yang mengambil kesempatan atas nama uruf. Kita harus cium tangan dong, walaupun beda lawan jenis. Justru yang harus dihargai adalah ustadz atau yang benar-benar menghindar
untuk kontak fisik. Next, ada lagi Sri Hartini. Ya asik banget nulis sambil senyum-senyum ya. Nggak gila kan? Lagi ngobrol kan sama sebelahnya. Ada lagi Hamidah Soleha. Nggak ada. Nani. Oke. Kemarin Bapak. ada yang apa namanya? Rekamannya dimatiin dong. Udah selesai. Siapa yang rekam? Matikan dong rekamannya. Maaf, Pak.